wa bihi wa hafidhun ta'diyatal ma'ani an khada'in yu'rafu bil ma'ani wa hafidhun utawi ilmu kang reksa ta'diyatal ma'ani ing nyampeaken beberapa makna direksa an khada'in saking salah iku yu'rafu kinauruan apa hafidh bil ma'ani kalan ilmu ma'ani, ilmu yang akan menjaga dalam penyampaian makna-makna yang tersirat di dalam hati dari kesalahan itu populer atau istilahnya umumnya disebut dengan ilmu ma'ani. Wa ma bihi minat ta'qidi fil ma'na yaqi lahul bayanu indahum qadin tuqim, utawi barang utawi ilmu ya yaqi kang reksa apa ma minat ta'qidi saking keserimpung fil ma'na lil makna laul bayanu iku lahu kad ma al bayanu utawi ilmu bayan iku qadin tuqi teman-teman dan qadin tuqiyat dan pilih apa bayan indo munggoi ulama ahli balaghah, ilmu yang melindungi atau menghindarkan penjelasan itu dari keribetan di dalam makna itu menurut ulama ahli balaghah disebut dengan ilmu bayan. Wa bihi wujuhu tahsinil kalam tu'rafu yud'a bil badi'i wassalam. Wa ma uta ilmu bihi kang iku tetep karana wujuhu tahsinil kalami utai beberapa arai bagusaken guneman iku yarbu keneruan apa wujuh tahsin kalam kang utai beberapa arai bagusaken kalam iku tu arafu keneruan apa wujuh iku yud'a dan arani apa ma bil badi kalan ilmu badi, ilmu di mana cara-cara memperindah bahasa, memperindah kata-kata itu bisa diketahui dengan cara-cara itu, maka ilmu itu namanya ilmu badi. Assalamualaikum, kabarnya mahdhuf ya. Aku lu daw sapa ingsun qad ulima teman-teman kinauran mimma saking barang, saking keterangan kata qadama kang wis dingin apa mah apa anal balaghata satuhni balaghah iku marji'uha te gon balini balaghah ay ma tegesi barang iji bukan wajib apa husuluhu hasil ma litahsula darapun hasil apa balaghah iku amrani ana perkara loro. Sudah diterangkan di depan bahwa balaghah itu adalah intinya, balaghah marji'nya intinya balaghah itu artinya apa? Artinya sesuatu yang harus ada, yang harus ada agar ada balaghah, agar muncul balaghah itu ada dua perkara yang harus ada agar ada balaghah. Agar dikatakan balaghah harus ada dua. Al-awalu te perkara kang awali ku tamyizul kalamil fasih. Bedakan guneman kang fasih min ghairihi saking saleh fasih. Wa illa alamun ora yumayyaz. Alam lam yumayyaz bainal kalamil fasih min ghairihi la rubbama muqaddini adda. La rubbama uddiyal kalamu mongko yaktene terkadang dan sampai akan apa guneman al mudhabi kurang cocok nyocoki lima ketadul halim maring paterapane tingkah lalu bangun wa ora fasihin hale ora fasih fala ikunu muqarana apa kalam iku balighon balaghah andune balaghah liujubil fasahati karena wajibi kefasihan fil balaghati dalam balaghah. Yang pertama syaratnya untuk ada balaghahnya suatu pembicaraan ialah pertama harus bisa dibedakan mana kata-kata yang fasih dengan yang tidak fasih. Kalau tidak bisa membedakan mana yang fasih dan tidak fasih, maka bisa terjadi suatu menyampaikan ucapan-ucapan yang sesuai dengan kondisi itu tidak fasih.
itu tidak fasih. Karena tidak fasih maka tidak balaghah, tidak ada balaghahnya kata-kata itu. Karena kefasihan itu menjadi syarat, wajib harus fasih. Di dalam balaghahnya kalam itu harus fasih. Azani te perkara kaping pindho iku al-ihtirazu. Gawe pengeraksa. Gawe pengeraksa itu apa? Menghindar anil khata'i saking salah. Fi ta'diyatil ma'na al-muradi dan menyampaikan makna kang den karepaken. Wa illa lamun ora ihtiraz ay lam yuhtaraz. La rubbama mongko iktene den uddiyah mongko yaktene terkadang den sampaikan apa makna al-muradu makna kang den karepaken bilafzin fasihin kalawan lafat kang fasih. Bilafzin fasihin kalawan kang fasih ghairah mudhabiqin hale tingkai mana hale orang nyocoki bilafzin ghairi saja ya naat jangan hal ghairi mudhabiqin kang orang nyocoki limu qadal hale maring paterapane tingkah falaguna mongko ana apa lafzin fasih orang itu balikon anduni balawah. Yang kedua untuk mendapatkan balaghah dalam suatu susunan kata ialah harus menghindar, harus menjauhkan dari kesalahan, harus terhindar dari kesalahan di dalam menyampaikan makna yang tersirat di dalam hati, yang diinginkan dalam hati harus terhindar dari kesalahan. Kalau tidak demikian, kalau tidak menghindarkan dari kesalahan, maka bisa jadi makna yang tersirat dalam hati yang akan diungkapkan di hati itu bisa jadi disampaikan dengan bahasa yang fasih, dengan kata-kata yang fasih, tapi tidak sesuai dengan tuntutan kondisi. Maka karena tidak sesuai dengan tuntutan kondisi, maka lafaz yang fasih itu tidak balaghah, tidak ada balaghahnya. Amal awalu ana pun utahe syarat kang awal, perkara kang awal. Iku ba'duhu mengko utahe setengah awal, iku ya rapuh kinarawan apa si awal min ilmu lughati saking ilmu lughat. Wahya utawi ilmu lughat iku al-gharabatu asing. Wa ba'duhu ta setengah awal iku min ilmi tasrifi kinarawan saking ilmu tasrif. Wa huwa ta ilmu tasrif iku mudhaf mukharafatul qiyasin an-nulaini qiyas. Wa ba'duhu utawi setengah awal. Wa ba'duhu ta setengah awal iku min ilmi nahwi kinarawan saking ilmu nahwu. Wa huwa utai mayur pemilih nahwi iku dhafut ta'lifi al-pesi susunan wa ta'ghidul lafdhiyu lan kebundel keserimpung kang bangsa lafat abaduhu ta setengah abaduhu utai setengah awal iku idraku dan faham dan tangkap dipaham apa sih ba'du dan baru ya ba'du bil hissi kelawan indra wawati maidur bil hissi iku at-tanafur syarat pertama untuk mendapatkan balaghah yaitu harus bisa membedakan mana kalam yang fasih dengan yang tidak fasih dan seterusnya itu sebagian dari syarat pertama itu bisa diketahui dari ilmu lughat, dari ilmu bahasa. Apa dari ilmu bahasa itu? Yaitu asing, tidak populer di kalangan orang Arab. Itu sudah tidak balaghah. Dan sebagian yang lain, syarat pertama itu bisa diketahui dari ilmu tasrif atau ilmu sorof. Apa itu yang dari ilmu sorof itu? Yaitu menyalahi qiyas. Melalui kias itu melalui kaidah-kaidah sorof. Sebagian yang lain dari yang syarat pertama itu ialah bisa diketahui dari ilmu nahwu. Apa itu kesalahan yang bisa diketahui dari ilmu nahwu? Ialah lemahnya susunan dan keribetan secara kata-kata. Dari sisi kata-kata ribet. Dan sebagian yang lain bisa diketahui
untuk dapat pengetahuannya itu ialah dari indera pendengar. Apa itu? Tanafur, kedengarannya tidak enak, tanafur itu. Fastugniya mongko den alap semugih. Mongko den alap semugih apa kelawan ilmu lughat. Naibul fa'ilnya mahdzuf ya. Mongko den alap semugih apa ilmu lughat an dzikrima saking nutur barang. Yu'rafu bihi. Dzikrima saking yu'rafu kang kinauran apa ba'du madzkur. Apa ba'du madzkur bihi kelawan ma fi hadzal kitabi indal kitab wa ghairi lan sani hadzal kitab baina min kutubil lughati saking pira-pira min kutubil balaghati saking pira kitab balaghah. Jadi ilmu lughat itu sudah cukup memuaskan, tidak usah zikri ma yu'rafu bihi. Tidak usah menerangkan tentang ba'du yang bisa diketahui dengan sesuatu tersebut. Baik di kitab ini, kitab Jawharul Maknun ini atau kitab-kitab balaghah yang lain. Waladzi yu'rafu min hadzal ulum wa hadhihi alladhi yu'rafu min hadzal ulumi wa yudrak bil hissi ma'ada at-taqid al-lawiyah fi hadzal kitabi wa hadzal ladzi lan ikila barang yu'rafu kang kenaran apa ladzi min hadzal ulumi saking ikira babra ilmu wa yudraku lan den faham apa ladzi bil hissi kelawan indra ma selagine barang ada kang ngelani apa ma at-taqid al-ma'nawiyah ing keserimpung kang bangsa makna falam ya mongko ora tetep ora kari mimma saking barang tarju kang bali iling ma alimaring ma apal baraghah illa sani angin apa barang kambing pindho amma idrogo dan ilmu balaghah kitab-kitab balaghah dan ilmu yang diketahui dari ilmu-ilmu ini dan bisa diketahui dengan indera pendengar ya, selain takkid maknawi. Jadi sudah tidak sisa lagi, tidak ada lagi yang menjadi parameter balaghah, yang menjadi rujukan balaghah, tidak ada yang lain lagi kecuali yang kedua. Yang kedua itu apa? Al-ihtiraz anil khata' fi ta'dil ma'nal murad, menghindar dari kesalahan di dalam menyampaikan unek-unek di hati yang diinginkan lewat kata-kata. Wa kadzalika kama yuhtaruzu bihi an taqidil ma'nawi. Dan iku kaya mengkono-kono. Hadzal ladzi ya'rafu min hadzal ulum ma utai barang. Yuhtaruzu ta ilmu kang den gawe pengrok sapa bilan ma an taqidil ma'nawi saking keserimpung kang bangsa makna fi alama ing barang taqaddamah kang wis dingin apa mah. Yudau dan silakan apa asani ilmu kang pependo akni ngarepaken sapa ingsun ma ing barang ilmu yutarzukan dan gawe pengrok sapa bi kan ma minal khadai saking luput fi ta'diyatil makna ing dan nyampeaken makna al muradikan yang repelaken apa sing den silakan ilmu ma'ani termasuk ilmu-ilmu yang dibuat menghindar daripada keribetan makna pengertian sebagaimana yang sudah diterangkan, maka dibuatlah untuk yang kedua, untuk ilmu yang kedua. Apa ilmu yang kedua itu? Nah, itu ilmu yang menghindarkan kesalahan di dalam menyampaikan makna yang tersirat dalam hati, maka dibuatlah ilmu ma'ani. Walimah lan den selahaken lima maring barang maring ilmu tarasukan den gawe kerok sapa pikiran ma ani taqidil manawi saking keserimpung kang bangsa makna apa ilmu ilmu bayan untuk ilmu-ilmu yang untuk menghindarkan diri dari keribetan makna, maka dibuatlah ilmu bayan. Walil wujuhi at-tabi'ati lil balaghati lan den serahaken lan den buat kadhe beberapa arah kang manut
balagati maring balaghah apa ilmul badi, ilmu badi. Dibuatlah untuk cara-cara memperindah bahasa yang mengikuti balaghah, maka dibuatlah ilmu badi. Wa asyara sapa kim sanab ilal awali maring ilmu kang awal bi qoulihi kelan sanab da wa hafidhun kim sanab mengisyaratkan pengarang nadham ini mengisyaratkan pada ilmu yang pertama, itu beliau diisyaratkan dengan kata-kata beliau di baitnya, yaitu wahafidun tadiyatul ma'ani an khatain yu'rafu bil ma'ani. Itu walaysa fil ma'ani al awal wasani wasani al ida'u li ikhtilafil ma'na. Lalu rono iku fil ma'ani indal lafat ma'ani ala awali kang kaping wasani lan ma'ani kang kaping kang awal ya, wasani lan ma'ani kang kaping pindho apa lidau idda li ikhtilafil makna karena beda-bedane pira-pira makna. Lan al awwala karena sedene ma'ani kang awal iku jam'un jama', wasani te ma'ani kang kaping pindho iku mufradun mufrad. Artinya kata-kata ma'ani itu disebutkan dua kali ya. Wafidun tadiyatul ma'ani an khadain yu'rafu bil ma'ani. Jadi dalam satu bait mengulang satu kata yang sama, itu di ilmu arud dikatakan idda. Idda itu mengulang kata-kata dalam satu bait yang sama. Sama artinya. Itu bukan idda. Idda itu cacat dalam ilmu arud. Dalam ilmu syair cacat. Ini berarti cacat? Tidak cacat. Sebab ma'ani yang pertama itu beda dengan ma'ani yang kedua. Sebab ma'ani yang pertama itu adalah jamaknya makna. Ma'ani yang kedua yu'rafu bil ma'ani itu adalah mufrad sebab nama ilmu begitu.